Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di acara kajian sore yang diselenggarakan oleh PKS TV Bandung. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, Babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab perintah melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf? Yang dimaksud dengan al-ma'ruf adalah segala sesuatu yang diketahui oleh syariat dan ditetapkan berupa bentuk-bentuk ibadah, baik itu ucapan, perbuatan yang lahir maupun yang batin. Sehingga yang disebut dengan al-ma'ruf itu adalah satu hal yang memang syariat menetapkan dan itu bagian dari kebaikan. Dan yang namanya al-ma'ruf semua orang mengetahui bahwa itu kebaikan. Kemudian sedangkan yang mungkar adalah segala sesuatu yang diingkari oleh syariat. Dan itu semuanya adalah berbicara tentang keburukan. Baik kemaksiatan, kefasikan dan sebagainya, maka itu disebut dengan al-munkar. Dalam bahasa lain mungkin bisa disebut juga adalah bahwa babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar adalah babud dakwah. Bab perintah kita untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar, atau ketika kita berdakwah, maka sesungguhnya banyak pahala, banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Di antaranya adalah bahwa orang-orang yang berdakwah itu ataupun orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah afdhalul a'mal wa ahsanul aqwal. Perbuatan yang paling utama dan ucapan yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Fussilat ayat ke-33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan." Siapa yang ucapannya paling baik? Mimman da'a ilallah, daripada orang-orang yang mengajak atau menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menyuruh kepada yang baik, mencegah kepada yang munkar, itu merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita semuanya, satu hal yang sangat istimewa buat kita semuanya. Kenapa? Karena itu perbuatan merupakan perbuatan yang paling baik. Kemudian juga adalah dengan kita beramar ma'ruf nahi munkar, dengan kita melakukan dakwah, maka kita semuanya akan terbebas dari kerugian. Ayat yang mayoritas kita hafal, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya berada dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang beriman dan mengamalkan amal soleh. Kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yang ketiga dan yang keempat adalah memerintahkan kepada yang baik, kepada yang hak, dan saling menasihati kepada yang sabar. Artinya apa? Ini merupakan kaitan dengan dakwah. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa ayat kaitan dengan bab ini adalah, dan ayat-ayat yang beliau sampaikan sesungguhnya adalah berbicara tentang keistimewaan kaitan dengan dakwah itu sendiri. Ayat yang pertama yang disampaikan oleh beliau adalah di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang. Siapa mereka? Ya'muruna bil ma'rufi yad'una ilal khairi. Yang mana mereka itu adalah yang selalu menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin yang rahmatan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini maka ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar, maka humul muflihuna, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Makanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, di dalam tafsirnya Taisir Karim Ar-Rahman, beliau mengatakan,
Fakullu man da'an nas ila khairin ala wajhil umum awil khusus. Siapa saja yang mengajak manusia menuju kepada kebaikan, baik itu secara umum ataupun secara khusus. Au qama bi nasihati ammatin aw khassah, atau dia melakukan nasihat, baik itu nasihat secara umum atau nasihat secara khusus. Fa innahu dakhilun fi hadhil ayatil karimah, maka dia masuk ke dalam ayat ini. Artinya apa? Orang yang melakukan aktivitas ini, maka mereka akan mendapatkan keistimewaan ini. Keistimewaan apa? Humul muflihuna, mereka itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin yang rahmatan Allah SWT, dari ayat ini adalah wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di segolongan kalian seorang ataupun sekelompok orang, segolongan orang. Maka di sini dilakukan 3 hal. Yang pertama adalah yad'una ilal khair. Yang pertama adalah dia mengajak kepada kebaikan. Artinya yang pertama kali kita lakukan adalah sebelum kita mengajak adalah kita menunjukkan orang kepada kebaikan. Dan kata Rasul dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Artinya apa? Yang pertama yang kita lakukan adalah yad'una ilal khair. Kita menyeru kepada kebaikan, mengajarkan kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan. Kenapa? Supaya mereka tahu, oh inilah kebaikan. Maka kita ajarkan sholat, kita ajarkan saum, haji, dan lain sebagainya. Nah, barulah berikutnya adalah wa ya'muruna bil ma'rufi. Kemudian mereka menyuruh kepada yang ma'ruf. Menyuruh artinya apa? Setelah dia menunjukkan, maka diajak orang tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian berikutnya adalah wayanhauna anil munkari, dan kemudian kalau mereka melaksanakan kemaksiatan atau mereka meninggalkan kewajiban, maka kita cegah mereka jangan sampai itu mereka lakukan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah yang akan mereka itulah termasuk orang-orang yang orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya adalah kaitan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, adalah di dalam surat Ali Imran ayat 110. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat 110 itu adalah ad-du'atu khairun nasi ba'dar rusul. Bahwa para dai itu orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, mereka itu adalah sebaik-baiknya manusia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para utusan yang lain. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah, kalian ini adalah sebaik-baiknya umat. Syaratnya apa? Ukhrijat linnasi, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat al-khairiyah, menjadi orang terbaik, manusia terbaik. Syaratnya adalah ketika ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka apa? Fakana du'at khairun nas. Kalau begini berarti orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mereka itu adalah sebaik-baiknya manusia. Khairun nas, mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Kenapa? Li'annahum anfa'un nasu linnas. Karena mereka adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia. Mereka mengeluarkan orang-orang dari jalan kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka menunjukkan kepada orang-orang yang tersesat dan lain sebagainya. Inilah kalau kita berbicara tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kemudian berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga menyebutkan ayatnya di dalam surat At-Taubah ayat ke-71. Setelah kita tadi bahwa humul muflihun, para duat, orang yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, mereka adalah orang-orang beruntung. Mereka adalah orang yang paling baik setelah para rasul. Kemudian yang ketiga yang disebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi tersebut adalah yang berikutnya adalah bahwa dalilu ala imanikum. Ini menunjukkan tentang keimanan mereka. Ketika orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ini menunjukkan tentang bagaimana kondisi keimanan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minat. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Ba'dhuhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Di sini disebutkan kata Imam Al-Qurtubi, menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan perintah amar ma'ruf nahi munkar
Ya. Jadi menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, maka apa? Maka tidak dibedakan, baik itu laki-laki atau perempuan, semuanya sama. Wal mu'minuna wal mu'minat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimuna as-salata wa yu'tuz zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kata Allah, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah yang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, orang yang melakukan tugas dakwah ini, maka pertama adalah menunjukkan tentang keimanan mereka. Karena kalau kita lihat ayat ini, ayat ini kita di ayat surat At-Taubah ayat 71. Maka kalau kita lihat di ayat ke-67-nya, itu menyebutkan tentang orang-orang munafik. Sehingga yang membedakan orang mukmin dengan orang munafik apa? Adalah, maka yang membedakan itu diantaranya adalah kaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh kepada yang baik, kemudian juga mencegah kepada yang munkar. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kata Allah, kemudian berikutnya adalah ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaitan dengan ayat apa yang kita bahas, kaitan dengan ayat-ayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kaitan dengan bab ini. Kemudian Imam Nawawi berikutnya menyebutkan ayat terakhir, ya, kaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar ini, ya, di antara ayat yang beliau sampaikan adalah dalam surat Al-Maidah ayat ke-78. Bahwa ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka sesungguhnya yang akan didapatkan adalah al-la'natu minallah. Kita akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Lu'inal ladina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ataupun ucapan Nabi Daud putra Maryam alaihissalatu wassalam. Kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka itu durhaka dan selalu melampaui batas. Kenapa mereka melakukan itu? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka itu adalah ketika ada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, maka kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka ketika ada orang yang melakukan kemungkaran, mereka tidak saling mencegah kaitan dengan ini. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruk apa yang mereka lakukan itu. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang seperti ini mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat-ayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kaitan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tentu masih banyak ayat-ayat lain yang berbicara tentang bab ini. Tapi sebelum kita membahas tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ayat-ayat tadi, maka ya, kita bisa mengambil kesimpulan betapa besar ya, keutamaan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ya, ketika berbicara tentang ini, maka berarti apa? Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kewajiban buat kita semuanya. Ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Fardu ain adalah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sedangkan fardu kifayah mungkin ketika kita berdakwah, maka dengan ilmu yang begitu banyak dan lain sebagainya, ya tentu ini adalah kewajiban orang-orang tertentu. Tapi secara umum adalah bahwa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar adalah merupakan kewajiban bagi kaum muslimin sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi ketika kita menyuruh kepada yang baik, mencegah kepada yang munkar, maka ada adab-adab, ya, ada etika yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama adalah hendaklah kita memiliki niat yang benar. Tujuan kita menasihati orang, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, mencegah orang untuk melakukan kemungkaran, maka yang kita lakukan adalah dengan niat yang benar, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Motivasi dalam menjalankan tugas ini maka hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan yang lain. Dan ini adalah kalau kita lakukan, maka yang pertama kita akan menjadi istiqomah dalam bab ini. Dia tidak akan berpengaruh apakah dia ikut kepada kita atau tidak, turut kepada kita atau tidak. Kemudian yang kedua tentu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita semuanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hendaklah orang tersebut mengetahui dan memiliki ilmu tentang kebaikan dan keburukan itu. Kenapa harus memiliki pengetahuan tentang kebaikan dan keburukan ini? Khawatir
dia menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, ternyata itu keburukan. Atau ketika dia mencegah orang melakukan keburukan, ternyata itu bukan keburukan. Maka sebagian ulama salaf mengatakan, janganlah seseorang menyuruh berbuat ma'ruf kecuali ia menyuruh dan melarangnya dengan lemah lembut, sabar dalam menyuruhnya dan sabar pula dalam melarangnya. Ia paham apa yang perintahkan dan ia paham apa yang ia larang. Artinya dia memahami tentang itu. Ini tentu sesuai dengan kapasitas keilmuan masing-masing. Jadi ketika kita melihat satu hal yang baik, maka kita pastikan memang itu adalah berbuat baik, itu adalah kebaikan. Dan ketika melihat yang mungkar, maka memang itu kita tahu bahwa memang itu kemungkaran. Jangan sampai kita salah kaitan dengan bab ini. Kemudian yang ketiga adalah yang harus dilakukan ketika kita melakukan aktivitas al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Maka kita harus memastikan bahwa memang orang tersebut melakukan kemungkaran dan dia meninggalkan yang ma'ruf. Jangan karena sakwa sangka, jangan karena suuzon dan lain sebagainya. Kita pastikan bahwa dia memang dia meninggalkan satu hal yang baik atau dia melakukan kemungkaran. Makanya kalau kita lihat hadis Nabi SAW, ketika Rasul sedang khutbah ketika itu, kemudian tiba-tiba datang seseorang. Ketika itu orang tersebut langsung duduk. Maka Rasul tidak mengatakan, hei kamu sholat. Enggak. Tapi Rasul memastikan dulu, apakah memang dia belum sholat. Maka Rasul bertanya kepada orang tersebut, apakah kamu sudah sholat? Maka orang tersebut mengatakan belum. Maka kalau belum, kata Rasul, sholatlah kamu sebelum kamu duduk. Nah inilah, dia memastikan bahwa memang orang tersebut melakukan kemungkaran. Ya. Atau dia meninggalkan sesuatu hal yang dianjurkan. Maka ini kita harus memastikan tentang ini. Jangan sampai karena sakwa sangka, jangan sampai karena kita baru melihat dan kita belum memastikan hal tersebut. Ini adalah kaitan dengan yang ketiga. Yang keempat adalah hendaklah kita bersikap lemah lembut dalam menyuruh dan melarang tersebut. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli wa yu'ti alaihi ma la yu'ti 'alal unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Kata Rasul dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah itu maha lembut, menyukai kelembutan dalam segala urusan. Dan dia memberikan pada kelembutan sesuatu yang tidak diberikan kepada kekerasan dan selainnya. Man yuhramir rifqa yuhramil khair. Barang siapa yang dijauhkan dari sifat lemah lembut, berarti ia dijauhkan dari kebaikan. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Tidaklah kelembutan ini terdapat pada sesuatu, melainkan ia akan menghiasinya. Wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut, melainkan akan mengubah sesuatu menjadi buruk. Jadi kalau kita mengingatkan sesuatu, maka hendaklah diingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW melakukan ini. Kita lihat ada orang Arab pedalaman yang pipis di pojok masjid, maka Rasul tidak menghardik dan lain sebagainya. Dia sampaikan dengan cara lembut dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kaitan dengan yang keempat. Yang kelima adalah etikanya adalah hendaklah kita bersabar. Kenapa? Karena siapa saja yang menyuruh dan melarang menyuruh yang baik dan melarang, maka wajib menghiasi dirinya dengan sifat sabar. Jangan sampai ia menjadi seorang pemarah. Sebab jika tidak sabar, ia tidak akan mampu menghadapi bantahan orang banyak. Ini adalah kaitan dengan bab ini, maka kita harus selalu bersabar. Kemudian yang kelima adalah hendaklah kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ini kaitan dengan bab ini. Nanti kita akan bahas bagaimana tentang hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang bab ini. Nah, sering ada pertanyaan. Dan ini adalah talbis iblis. Ini merupakan bisikan iblis. Ngapain kita menyuruh orang melakukan kebaikan, padahal kita sendiri juga belum. Nah, maka tentu ini adalah jangan sampai kita terkena dengan bab ini. Memang betul ada ayat Al-Qur'an, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Maksudnya adalah Allah mencela perbuatan dan mengingatkan kekeliruan yang mereka lakukan terhadap diri sendiri. Mereka menyuruh berbuat baik sementara mereka sendiri tidak melaksanakannya. Ini tidak berarti Allah mencela perbuatan menyuruh perbuatan baik tersebut. Yang Allah cela adalah kenapa dia menyuruh yang baik tetapi dia tidak melakukannya. Ini kan yang Allah cela. Jadi dua ibadah yang berbeda. Tentu secara ideal adalah orang melakukan kebaikan dan dia menyuruh orang untuk melakukan kebaikan. Tapi bukan berarti harus dua-duanya dilakukan. Sehingga ada ungkapan, saya tidak akan menyuruh orang. Kenapa? Karena saya belum bisa melakukannya. Maka tentu kita terus memperbaiki diri, kita nyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan dengan cara ini kita semuanya termotivasi untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara etika, di antara adab-adab yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa hadis Nabi SAW kaitan dengan bab ini. Nah, hadis yang pertama adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasul SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran." Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi, maka jika tidak mampu, maka cegahlah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau dia tidak mampu, maka hendaklah dia mencegah dengan hatinya. Mohon maaf, maka dengan hatinya. Wa dzalika adaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Kaum muslimin rahmatullah Allah SWT. Kalau kita lihat di sini bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu selalu bisa kita lakukan. Ketika kita melihat kemungkaran, maka kalau kita bisa cegah dengan tangan, cegah. Ya, dengan kekuatan dan lain sebagainya. Kalau tidak mampu, minimal dengan lisan. Ya, mungkin kalau tidak lisan atau dengan tulisan dan lain sebagainya. Kalaupun tidak mampu, maka minimal hati kita tidak menyetujui perbuatan tersebut. Jangan sampai hati kita justru apa? Meyakini tentang amal yang dilakukan tersebut. Ini adalah kalau kita berbicara tentang hadis ini. Kata Rasul, wadzalika adaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Kata Rasul SAW. Jadi kita ada kesempatan dalam berbagai kesempatan apapun, kita bisa selalu untuk mengingatkan yang baik, ya, dan ya mengingatkan orang untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhkan orang dari berbagai kemaksiatan. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Minimal ketika ada kemungkaran kita tidak bisa mencegahnya, minimal kita dalam hati jangan sampai menyetujui perbuatan yang orang lakukan tersebut. Ketika ada orang melakukan kemaksiatan, minimal kita benci dengan kemaksiatan tersebut dan kita tidak suka dengan perbuatan tersebut. Itu minimal banget. Nah, ya syukur-syukur kita bisa merubah dengan tangan, dengan lisan dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis lain Rasul juga menyampaikan betapa setiap kita bisa melakukannya. Ya. Disebutkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli." Tidaklah ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah kepada umat sebelumku, illa kana lahu min ummatihi hawariyun, kecuali di antara umatnya tersebut, ya, di antara pengikut ada disebut dengan hawariyun, pengikut setia. Jadi ada hawariyun, pengikut setianya. Wa ashabun, dan juga ada para sahabat, ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi, yang mana mereka selalu mengambil sunnahnya dan mengikuti perintah. Artinya setiap nabi ada pengikutnya, ada pengikut setianya, ada para sahabatnya yang selalu mengikuti sunnah Nabi SAW, yang mengikuti sunnah nabinya, dan mereka pun mengambil perintahnya. Kemudian apa? Summa innaha takhluqu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah mereka akan muncul orang-orang, ya, yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengucapkan sesuatu tapi mereka tidak mengamalkan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka pun ya berbuat sesuatu yang tidak diperintahkan. Ya biasa ya. Makin jauh mungkin ada orang-orang yang ngomong sesuatu tapi dia tidak melakukan, ada yang melakukan tapi tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Artinya apa? Dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Maka dalam hadis ini barang siapa yang berjihad dengan tangannya, maka ia termasuk seorang yang mukmin. Jadi orang yang berjihad dengan tangannya, maka dia termasuk orang yang mukmin. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Kalau dia tidak bisa dengan tangan, mungkin dengan hatinya, dengan dia mengingkari dan lain sebagainya, maka dia termasuk orang mukmin. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang berjihad dengan lisannya, artinya mencegah perbuatan-perbuatan tersebut dengan lisannya, maka dia termasuk mukmin. Walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Dan tidak dan barang siapa dan tidak ada setelah itu dari keimanan walaupun sebiji sawi. Kalau dia tidak melakukan itu, apa yang bisa dia lakukan? Minimal sekali adalah dengan hati. Dia tidak menyetujui perbuatan yang dilakukan tersebut. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Jadi kalau kita berbicara tentang dakwah ini, maka ya, ini berarti dakwah ini adalah kewajiban siapapun sesuai dengan kadar kemampuannya. Makanya di dalam sebuah kitab ya yang ditulis oleh Syekh Majid Abdul Furaid ya, ketika beliau menulis tentang di dalam sebuah buku yang ditulis Ar-Ra'id Durus fi Tarbiyah wa Dakwah. Ya, beliau menyebutkan kaitan dengan ya bagaimana perintah berdakwah ini sampai tadi disebutkan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kemudian dalam ayat ini juga dalam hadis ini juga disebutkan ya, kalaupun kita bisa, apa yang kita lakukan? Dengan lisan, kita bisa dengan lisan. Dengan tangan, kita dengan tangan. Dengan hati, minimal banget. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitan dengan bab ini. Baik.
Ini adalah hadis Nabi SAW yang memotivasi kita untuk selalu berdakwah, tentu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu. Kemudian hadis berikutnya, ini adalah kaitan dengan ihdaru at-taqsir fiha. Nah, hati-hati, jangan sampai kita melalaikan, jangan sampai kita tidak menjalankan aktivitas dakwah ini. Sekali adalah tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tadi sudah disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 78-79 bahwa orang-orang yang meninggalkan dakwah ini maka dia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Sekali adalah sesuai dengan kemampuannya. Tadi disebutkan di dalam ayat tersebut adalah bahwa orang-orang kafir dilaknat dari kaum Bani Israel. Kenapa? Karena mereka kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Karena mereka tidak melakukan tidak mencegah kemungkaran. Nah, kemudian berikutnya adalah bahwa ketika al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar itu diabaikan, dibiarkan begitu saja, maka ujung-ujungnya adalah intisyarul fasad summa umumul halak. Maka yang terjadi adalah keburukan akan menyebar kemana-mana, keharusakan bahwa kemaksiatan akan menyebar kemana-mana, dan ujung-ujungnya naudzubillahi min dzalik adalah nanti berikutnya adalah umumul halak, maka ujung-ujungnya adalah kehancuran dan kebinasaan. Dalam sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi, ya, disebutkan bahwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul memberikan perumpamaan, mathalul qa'imi bi hududillah, perumpamaan orang-orang yang menegakkan batasan-batasan Allah, yaitu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini adalah Rasul memberikan perumpamaan menegakkan syariat Allah yang menjalankan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Ini kan maksudnya adalah mathalul qa'im fi hududillah wal waqi'i fiha. Dan yang terjadi padanya, maksudnya adalah dalam batasan-batasan Allah, yaitu orang yang melakukan keharaman dengan meninggalkan kewajiban, mereka seperti kaum yang disebutkan dalam hadis ini bahwa kamasali qaumin istahamu ala safinatin. Perumpamanya adalah seperti kaum yang memenuhi kapal dengan mengundi. Dari hadis ini juga, ini satu pelajaran penting bahwa undian itu tidak semuanya haram. Ya. Undian itu tidak semuanya haram. Dibolehkan mengundi selama di situ tidak ada unsur judi dan lain sebagainya. Ini kaitan dengan bab ini. Maka undian ini adalah bahwa ya, itu dibolehkan. Silahkan saja. Kaitan dengan bab ini. Selama apa? Selama tidak ada unsur perjudian dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya kata Rasulullah, fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Maka namanya perumpamaan adalah seperti orang naik kapal. Maka kapal laut ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini kan ada yang di atas, ada yang di bawah. Wa kana allati fi asfaliha. Nah, ada orang-orang yang di bawah. Orang-orang yang di bawah ini, ya. Kemudian idastaqau minal ma marru ala man fawqahum. Kalau dia mau ngambil air minum, dia harus naik ke atas dan tentu akan melewati orang-orang yang di atas tersebut. Menurut mereka mungkin khawatir mengganggu dan lain sebagainya. Faqalu, maka sebagian mereka mengatakan, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana. Daripada saya harus mengambil ke atas air, susah, menyulitkan orang yang di atas. Lebih baik kita bocorin aja tuh kapalnya, sedikit saja, sehingga kami tidak mengganggu orang-orang yang di atas. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Jika mereka yang di atas membiarkan dan tidak mencegahnya apa yang dikehendaki oleh orang-orang yang di bawah, maka mereka semuanya akan binasa. Wa in akhadu ala aidihim, dan jika mereka mencegahnya, mengambil tangannya untuk tidak melakukan, orang-orang di bawah tersebut membolongi kapalnya, najau wa najau jami'an, maka akan selamat dan akan selamat semuanya. Kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal di ayat ke-25, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Dan peliharalah kata Allah Subhanahu wa taala, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak akan hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara mereka. Artinya apa? Ketika al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu diabaikan, maka intisyarul fasad, maka kerusakan akan menyebar, kemaksiatan akan menyebar. Summa umumul halak, kemudian ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul memberikan perumpamaan dalam hadis ini. Dalam hadis ini tadi, ya. Inilah pentingnya kita selalu melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kita menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang lain untuk melakukan kemaksiatan atau kemungkaran. Ini adalah kalau ada kerusakan, kalau ada terjadi hal-hal
yang Allah turunkan siksa dan lain sebagainya, atau Allah turunkan bencana dan lain sebagainya, maka Allah tidak akan memilah dan memilih, ini mah orang baik dan lain sebagainya. Enggak. Semuanya adalah akan mendapatkan itu semuanya. Bahkan nanti kita lihat di hadis berikutnya. Di hadis berikutnya, ketika berbicara tentang tentang bab ini, maka di hadis berikutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya, menyebutkan ya, kaitan dengan bab ini dari Ummul Mukminin, Ummul Hakam Zainab binti Jahsh ya, dari istri Nabi SAW yaitu Zainab binti Jahsh. Ketika itu menceritakan tentang anna Nabi SAW dakhala 'alaiha faz'an. Ketika itu Nabi SAW mendatanginya tiba-tiba dalam keadaan ketika Rasulullah SAW ya mendatangi Zainab ini secara tiba-tiba dan raut muka yang berubah. Kemudian yaqulu, Rasul bersabda, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ini perwujudan tauhid serta penetapannya, karena tauhid adalah kaidah yang membangun semua syariat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah. Setiap rasul yang diutus maka dakwahnya adalah la ilaha illallah. Itu adalah wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Semuanya adalah perintahnya adalah la ilaha illa ana fa'buduni. Artinya adalah semuanya adalah perintah setiap nabi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul mengatakan wailun lil arabi min syarrin qad iqtarab. Ya. Celakalah bagi orang Arab dari keburukan yang semakin dekat. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi. Dibuka pada hari ini bendungan Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Nah, ini adalah kalau kita lihat kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan peringatan. Kata Rasulullah dari keburukan yang semakin dekat, celakalah, binasalah orang-orang Arab karena keburukan yang semakin dekat. Keburukan di sini adalah yang dihasilkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Karenanya beliau menafsirkan demikian, dibuka pada hari ini belenggu Ya'juj dan Ma'juj. Ya, seperti disebutkan ketika di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ketika cerita tentang Dzulqarnain. Bahwa Ya'juj Ma'juj ini adalah mereka membuat kerusakan di muka bumi. Mereka adalah pembawa kerusakan dan keburukan. Kemudian Zainab berkata, ya Rasulullah. Kemudian Zainab ketika itu bertanya kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, anahliku wa fina salihun. Apakah kami akan binasa? Padahal di antara kami juga ada orang-orang soleh, banyak orang-orang soleh. Qala, Rasul menjawab, na'am. Idza kathurul khabas. Iya, kalian pun akan binasa ketika keburukan menyebar, ketika keburukan banyak di sekeliling kalian. Maka kalau kita lihat di sini adalah wal halakul ladzi yusibul mujtama inda tarkil hadhihi syairah amun hatta law wajada fihi qillatun salihah. Maka yang namanya kebinasaan ini akan terjadi ketika Allah menurunkan siksa, ketika Allah membinasakan satu kaum, walaupun di situ ada orang-orang soleh, ketika mereka meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tadi sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ini kaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaitan dengan ini. Makanya ihdaru minat taqsiri fiha. Maka jangan sampai kita menyepelekan kaitan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kaitan dengan bab ini. Kemudian kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di antara bahaya ketika kita meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, Al-Imam An-Nawawi juga menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kaitan dengan bab ini disebutkan bahwa dalam ketika hadis ini menyebutkan ketika orang-orang meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka Rasulullah SAW, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitan dengan bab ini, ya. Di antaranya adalah di dalam hadis disebutkan an Hudzaifah, ya. Dari hadisnya dari Hudzaifah ibn al-Yaman, ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu bersabda, "Walladzi nafsi biyadi," demi Allah, kata Rasulullah, "la ta'murunna bil ma'ruf." Hendaklah kalian benar-benar memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa la tanhauna 'anil munkar, dan kalian benar-benar meninggalkan yang mungkar. Artinya mencegah orang untuk melakukan kemungkaran. Ya. Hendaklah kalian benar-benar memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Aw la yushikannallahu ayyab'ata 'alaikum
iqaban minhu, atau Allah akan menurunkan atas kalian suatu bencana. Kemudian ya, suatu bencana tersebut summa tad'unahu, kemudian kalian memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yustajabu lakum, maka doa kalian tidak akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara dampak kita menyepelekan, melalaikan kaitan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini adalah nuzulul adzab wa adamu ijabatid du'a. Ketika itu adalah Allah akan menurunkan siksa, dan ketika itu doa-doa orang tersebut tidak akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul kalau tadi di awal pembahasan ini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ayat-ayat yang berbicara tentang keistimewaan ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan lain sebagainya. Maka ujung-ujungnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam surat Ali Imran ayat 104, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung kaitan dengan dakwah ini. Kaum muslimin rahmatullah Allah SWT, sekali lagi adalah iyyakum wat taqsir fiha. Maka hendaklah kita berhati-hati untuk lalai kaitan dengan bab ini. Kenapa? Dampaknya apa? Min mafasidil qu'ud anid da'wati fil mujtama. Apa dampaknya ketika kita meninggalkan dakwah ini? Mafsadatnya apa ketika kita meninggalkan dakwah? Maka yang pertama adalah jur'atu ahlil fujuri wal fasaqati ala irtikabil ma'asi wal i'lani anha wal mujaharati biha. Dampaknya adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang orang-orang fasik itu, dia akan berani untuk melakukan kemaksiatan itu, bahkan mereka akan secara terang-terangan melakukan kemaksiatan tersebut. Sehingga apa? Yang masalah adalah fayazdadu syarr, maka ujung-ujungnya adalah keburukan akan menyebar kemana-mana. Sehingga apa? Ketika keburukan menyebar kemana-mana, tentu kebaikan akan hilang. Karena rumusnya adalah begitu. Ketika kebaikan makin sedikit, maka keburukan makin besar. Atau kebalikannya, ketika kebaikan makin besar, maka tentu keburukan akan semakin mengecil kaitan dengan bab ini. Sehingga apa? Sehingga hendaklah kita selalu mencegah kemungkaran tersebut. Tentu sekali adalah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Minimal dari keluarga terdekat kita. Bagi para suami, anak dan istri. Bagi istri mungkin juga suami dan anaknya. Kita saling budayakan kaitan dengan al-munasahah, saling menasihati satu dengan yang lain. Maka bab sebelumnya, ya, di bab ke-22 Al-Imam An-Nawawi menyebutkan babun nasihah, bab yang membahas tentang nasihat. Kemudian yang kedua adalah dampaknya. Dampak daripada ketika meninggalkan dakwah ini, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mafsadat yang akan didapatkan di dalam di masyarakat adalah kasratul jahli wa ru'yatil batilu haqqan. Kebodohan akan merajalela, akan menyebar di mana-mana, dan orang melihat kebatilan seolah itu baik. Kenapa? Karena terus berulang dan berulang. Jadi kalau ada kebaikan, ya, maka orang tersebut melihat terus kebaikan, ya otomatis dia akan melihat itu kebaikan. Tapi yang khawatir adalah ketika keburukan terus dilakukan berulang-ulang dan akhirnya menyebar di mana-mana, sehingga apa? Sehingga seolah-olah keburukan tersebut menurut pandangan orang lain menjadi kebaikan. Kenapa? Karena terbiasa orang melakukan. Maka betul kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fa innal ma'siyata ma'atiqrariha. Sesungguhnya kemaksiatan ketika diulang-ulang dan dia terus ada, ya, di hadapan masyarakat, dan tidak ada orang yang mengingkarinya, diulang terus keburukan-keburukan itu, dan itu muncul di masyarakat terus-menerus, dan tidak ada orang yang mencegahnya, maka sebagian orang nanti yadunnu annaha laysat ma'siyah, seolah-olah itu bukan kemaksiatan. Ini kan yang berbahaya adalah seperti itu. Bahkan bisa jadi orang-orang jahil, orang-orang yang tidak tahu, bisa jadi dia menganggap itu adalah ibadah yang baik. Kenapa? Karena orang banyak melakukannya. Makanya ini naudzubillah min dzalik, ya. Mafsadat yang paling besar itu apa? Ketika sesuatu yang haram dianggap halal. Ini kan menjadi terbalik. Makanya kita harus selalu berusaha sekali lagi adalah sesuai dengan kemampuan kita untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kemudian yang ketiga adalah al-ightirar bil ma'asi wa tazyiniha linnas. Orang akan tertipu dengan kemaksiatan dan nanti kemaksiatan akan dihiasi di hadapan manusia seolah-olah itu adalah kebaikan. Inna bisukuti ala ma'siyatil 'asi, ya, ketika kita diam, ketika ada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ya, ketika kita diam terhadap kemaksiatan dilakukan oleh ahli maksiat, mungkin saja dia menghiasi kemaksiatan itu dengan seolah itu satu kebaikan, dengan istilah-istilah dan lain sebagainya. Sehingga apa? Orang-orang setelahnya mengikuti dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga ini kan bahaya juga.
Jadi bisa jadi ya orang tertipu dengan kemaksiatan karena kemaksiatan itu dihias dengan apa? Dengan berbagai macam soal itu kebaikan dan sebagainya. Kemudian adalah intisyarudul wa tanafurul qulub wat tabaghut. Maka naudzubillah min dzalik, ujung-ujungnya adalah nanti kezaliman akan merajalela di mana-mana. Ketika kezaliman merajalela di mana-mana, maka ujung-ujungnya adalah hati-hati tidak akan pernah bersatu, justru adalah saling membenci satu dengan yang lain. Makanya betul ya, kalau kita lihat di dalam surat Al-Imran ya, di ayat ke-104 ya, di ayat ke-104 disebutkan wa ulaika humul muflihun ya, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Maka di ayat 105 kata Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Kata Syekh Utsaimin, larangan dari berpecah belah disebutkan ya, setelah menyebutkan perintah untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Hal ini menunjukkan bahwa meninggalkan perintah pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran merupakan sebab kaitan dengan perpecahan. Hal itu kenapa? Karena manusia jika mereka mempunyai kecenderungan masing-masing, maka tentu tidak akan bersatu. Maka Islam sudah memberikan koridor. Ini loh kebaikan, ini keburukan dan lain sebagainya. Sehingga dengan itulah kita semuanya akan tahu ini nilai-nilai kebaikan yang harus kita lakukan, dan ini adalah nilai-nilai keburukan yang harus kita hindari. Ketika ada orang terjerumus kepada kemaksiatan, maka kita ingatkan. Ketika ada orang yang meninggalkan kewajiban, meninggalkan kebaikan, maka kita juga saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, iyyakum wal julusa fit turuqat. Waspadalah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Ya. Kenapa? Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita dilarang untuk duduk-duduk di pinggir jalan? Ya. Kenapa? Karena duduk di pinggir jalan bisa menyebabkan terbukanya aurat manusia yang lalu lalang. Memandang pada hal-hal yang tidak memandang pada hal-hal yang mendorong terhadap pelecehan harga diri seseorang, terkhusus pada hal yang tidak disukai untuk dilihat, atau terkadang berupa omong kosong, membicarakan aib dan seterusnya. Ini adalah kaitan dengan ini untuk menghindari kemaksiatan. Nah, intinya adalah bahwa duduk di jalan akan mengarah pada kerusakan. Kemudian para sahabat kita mengatakan, ya Rasulullah, malana min majalisin nabuddun natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, ya, bagaimana jika memang kami harus berkumpul di jalan memperbincangkan sesuatu? Kami harus berhenti dan berbicara, saling melepas rindu antara kami, memperbincangkan kabar terjadi di antara kami, saling mendekatkan hubungan antara kami, dan ada kebaikan di dalamnya. Apakah boleh kami duduk-duduk ataupun berbincang-bincang di pinggir jalan? Kemudian kata Rasul ketika itu, faqala Rasulullah, fa idza abaitum illal majlis. Jika kalian memang harus membuat perkumpulan, fa'atut tariqa haqqahu, maka berikanlah jalan haknya. Nah, jadi Rasulullah SAW memberikan arahan. Kalau memang harus seperti itu, maka yang harus dilakukan adalah silahkan kamu melakukan itu. Tapi ingat, jalan itu punya haknya masing-masing. Kemudian para sahabat mengatakan, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah. Apa haknya jalan itu wahai Rasulullah SAW? Kemudian Rasul menyebutkan ada 5 hal kaitan dengan hak jalan. Yang pertama adalah ghaddul basar, menjaga pandangan. Memalingkan pandangan dari orang yang lewat, baik itu laki-laki atau perempuan. Karena orang yang memang wajib menundukkan pandangan mereka terhadap perempuan. Demikian juga kepada laki-laki, perempuan harus mengalihkan pandangan. Jangan sampai memandang sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu ketika di jalan banyak orang lewat. Maka jaga pandangan. Yang kedua kata Rasul kemudian apa? Waqaful ada. Yang kedua menyingkirkan hal-hal yang akan menyakiti orang. Karena bisa di jalan ada orang lewat, kita komentarin dan lain sebagainya. Maka hendaklah kita semuanya menghindari hal-hal yang menyakiti orang yang lewat, baik ucapan atau perbuatan. Ya, ucapan mungkin dengan mengomentari dan lain sebagainya, atau dengan perbuatan mungkin dengan menyakiti dengan perbuatan seperti mempersempit jalan, dengan memenuhi jalan sehingga mempersempit daerah orang yang lewat, orang tidak bisa lewat kecuali dengan susah payah, kan mungkin saja. Ada orang mau lewat karena kita sedang di pinggir jalan, akhirnya dia harus muter dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kaitan dengan waqaful adza. Kemudian kata Rasul yang ketiga adalah waraddus salam. Kemudian menjawab salam. Nah, nanti kaitan dengan bab salam ini nanti dibahas oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, khusus nanti tentang adab babus salam ya. Dalam kitabus salam nanti akan kita bahas tentang bab ini. Kemudian ini pembahasan tentang yang kita bahas dalam bab ini. Maka yang keempat adalah wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Yang keempat adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah atau yang diperintahkan oleh Rasulnya, maka kita harus memerintahkannya. Jika kita menemui orang yang meremehkan perkara agama,
baik orang yang lewat atau dari yang lainnya, maka perintahkan mereka agar melakukan perintah Allah dan Rasulnya tersebut. Kemudian wan nahyu anil munkar, dan mencegah orang dari perbuatan mungkar. Melarang dari kemungkaran, jika kita melihat seseorang berbuat kemungkaran dan lewat di hadapan kita, maka kita cegah. Tentu sekali lagi adalah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata kalau kita lihat prakteknya bagaimana, Rasul adalah orang yang sangat peduli kepada umatnya, tidak mau umat itu celaka. Makanya pernah satu hari dari sahabat Abdullah bin Abbas menceritakan, anna Rasulullah sallallahu ra'a khatiman min dhahabin fi yadi rajul. Ada seseorang yang memakai cincin di jari seorang laki-laki, dan cincinnya terbuat dari emas. Panaza'ahu fatarahu. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu beliau melepaskannya dan melemparkan cincin tersebut. Wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Salah seorang kalian sengaja mengambil bara api neraka dan menyalakannya pada tangannya. Nah, ini adalah hadis ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki dilarang memakai perhiasan terbuat dari emas. Cincin, gelang dan lain sebagainya. Mungkin pakai baju tapi kancingnya terbuat dari emas. Pakai peci tapi mungkin di pecinya ada emas dan lain sebagainya. Maka ini larangan buat seorang laki-laki. Nah, kata Rasulullah SAW, ada orang, kata beliau, sengaja mengambil bara api dan diletakkan di tangan. Ini kan ada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kaitan dengan bab ini. Kemudian apa? Kemudian faqila lirrajul ba'da ma dhahaballahu sallallahu ma dhahaba Rasulullah SAW. Kemudian maka dikatakan kepada orang yang tadi setelah Rasul pergi. Setelah Rasul pergi, khudh khatimaka. Jadi setelah Rasul pergi, kemudian ada orang mengatakan, ambil tuh cincinmu. Intafi bihi. Kan kamu bisa memanfaatkan cincin tersebut. Buat kamu memang tidak boleh, tapi kan bisa kamu kasihkan kepada istrimu. Kenapa? Istri kamu adalah perempuan dan boleh untuk memakai cincin tersebut. Atau cincin tersebut dijual, kemudian uangnya kamu gunakan untuk keperluan kamu. Qala, sahabat tadi mengatakan, la, demi apa? Tidak, wallahi demi Allah, la akhuduhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, demi Allah, selamanya aku tidak akan mengambilnya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membuangnya. Inilah kalau kita lihat bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kaitan dengan hal-hal kebaikan, sehingga dan ketika hal itu memang dilarang, dan tentu larangan tersebut pasti kebaikan buat dia, maka orang tersebut tadi menuruti apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di hadis berikutnya, Rasul sallallahu Al-Imam An-Nawawi juga menyebutkan di dalam kitab ini adalah kaitan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini cerita tentang Bani Israil. Inna awwala ma dakhala an-naqsu 'ala Bani Israil. Sesungguhnya kekurangan yang pertama kali terjadi pada Bani Israil adalah annahu kana rajul yalqar rajul. Ketika ada orang, ketika ada seseorang bertemu dengan seorang lain, kemudian fayaqul, dia berkata, ya hadza ittaqillah wa da' ma tasna. Fa innahu la yahillu laka. Jadi ketika dia bertemu, dia nasihati, bertakwa kepada Allah. Tolong kamu jangan melakukan tinggalkan apa yang kamu lakukan karena itu tidak halal buat kamu. Summa yalqahu minal ghad wa huwa ala halihi. Besok ketemu lagi dengan orang yang sama, tapi dia tetap melakukan kemaksiatan padahal sudah diingatkan kemarin. Fala yamnahu dzalika, fala yamnahu dzalika. Tapi besok hari orang tadi tidak mengingatkan kembali. Kemudian apa? An yakuna akilahu wa syaribahu wa qaidahu. Tapi justru dia dijadikan teman makan, teman duduk, teman makan, teman duduk, teman minum dan lain sebagainya. Falamma fa'alu dzalika daraballahu quluba ba'dihim li ba'd. Kemudian ketika orang tersebut tidak mau mengingatkan, justru dijadikan teman duduk, teman makan dan lain sebagainya. Kemudian ketika mereka berbuat demikian, maka Allah menutup hati sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain. Summa qala, kemudian Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, labi'sa ma kanu yaf'alun. Ini adalah Rasul membacakan ayat ini, itu surat Al-Maidah ayat 78 sampai ayat ke-81. Summa qala, kemudian Rasul bersabda. Ini kaitan dengan hadis yang tadi disampaikan. Bahwa kalla, sekali-kali tidak, wallahi demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf. Apakah kalian benar-benar menyuruh orang untuk melakukan yang ma'ruf? Wala tanhauna 'anil munkar. Dan kalian benar-benar melarang orang untuk melakukan kemungkaran. Wala ta'khudanna 'ala yadil dhalim. Ini kata Rasulullah SAW, dan kemudian dan melawan orang-orang zalim. Wala ta'tirunnahu 'alal haqqi atra.
Kemudian dan berlaku lemah lembut, ya kaitan dengan ini apa? Wala taqsurannahu 'alal haqqi qasra aw la yadribanallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd summa la yal'anakum kama la'anahum. Maka kata Rasulullah, melawan orang zalim, berlaku lemah lembut dan tekun dalam mengajak kebenaran dengan kelembutan, atau Allah akan mengunci hati kalian sebagaimana sebagian dengan sebagian yang lain, kemudian Allah melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat mereka, yaitu Bani Israil. Nah, inilah kita betapa pentingnya kita saling al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kita selalu menyuruh kepada kebaikan dan kita juga adalah mencegah orang melakukan kemungkaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana ya caranya supaya ketika kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini berbekas di hati orang-orang yang kita ajak untuk melakukan kebaikan, atau ketika kita mencegah orang untuk melakukan kemungkaran. Pertama adalah at-tamayyuz wa tawaffuq ar-ruhi. Yang pertama adalah hendaklah kita selalu meningkatkan ruhiyah kita. Kita meningkatkan keimanan kita. Ini adalah kenapa? Karena dengan keimanan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita dan tentu orang yang kita ajak. Maka yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah ar-rasid al-ilmi wa zad al-thaqafi. Yang kedua adalah tentu ketika mengingatkan kebaikan, mencegah kemungkaran, maka kita perlu selalu apa? Selalu memiliki bekal ilmu. Ya. Tadi disampaikan, ketika kita menyuruh yang baik, kita pastikan itu adalah baik. Ketika mencegah yang mungkar, pastikan bahwa itu memang kemungkaran. Jangan sampai tertukar. Kemudian yang ketiga adalah as-sumu al-akhlaqi. Maka hendaklah kita memiliki akhlak yang baik. Ini adalah dengan tadi kita sampaikan adalah al-qudwah al-hasanah. Kita selalu memiliki qudwah yang terbaik kaitan dengan bab ini. Nah, contohnya adalah tadi kita harus lemah lembut, bersabar dan lain sebagainya kaitan dengan bab ini. Kemudian berikutnya adalah al-hamas wat tafa'ul. Maka kita harus selalu semangat dan optimisme. Ketika kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang untuk melakukan kemungkaran, mungkin pertama tidak taat. Yang kedua terus kita jangan sampai kita semangat kita harus selalu ada dan kita at-tafa'ul. Kita harus selalu optimisme. Ya, kaitan dengan bab ini. Kenapa kita harus semangat? Nah, apa? Kita semangat bahwa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga kita harus selalu optimisme kaitan dengan bab ini. Bagaimana kalau seorang dai pesimis dan sebagainya? Kemudian berikutnya adalah tentu ya kita pun harus menggunakan berbagai sarana yang sesuai dengan zaman, selama sarana itu adalah tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala kaitan dengan bab ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu saja mungkin kajian kita di sore hari ini, ya, kaitan tentang babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang lain untuk melakukan kemungkaran. Tentu dimulai dengan ibda' binafsik, mulai dengan diri kita. Jadilah kita menjadi pribadi yang soleh, kemudian setelah itu kita berusaha untuk mengajak orang lain untuk menjadi orang-orang yang soleh juga. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tidak ada pertanyaan mungkin ya. Kita tutup saja kajian ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fatun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.